Peristiwa penangkapan babi ngepet oleh warga seringkali terdengar di kanal berita dan stasiun televisi. Pada 2021 misalnya, penangkapan babi ngepet di Depok, Jawa Barat sempat membuat heboh dan menghidupkan kembali salah satu mitos pesugihan populer di Indonesia. Seekor babi hutan membuat heboh warga Sawangan, Depok, Jawa Barat karena dicurigai merupakan hewan jadi-jadian atau dikenal dengan istilah babi ngepet. Pemirsa, warga di Kampung Bedahan, Sawangan digegerkan dengan ditangkapnya hewan yang diduga babi ngepet. Kendati sudah dinyatakan sebagai rekayasa dan akal-akalan oknum demi mencari keuntungan, tetap saja babi ngepet masih menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Lantas, dari mana mitos pesugihan babi ngepet ini lahir? Dan mengapa mitos ini masih lestari hingga saat ini? Suwardi Indraswara, guru besar pendidikan bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta, dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa, menyebut babi ngepet adalah makhluk mitologi yang identik dengan ilmu hitam. Singkatnya, babi ngepet adalah makhluk mitos yang diyakini sebagai bentuk jelmaan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam pesugihan dengan cara mengubah diri menjadi siluman babi, sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian uang. Gunung Kawi yang terletak di Malang, Jawa Timur, diyakini dan dikenal sebagai tempat pesugihan babi ngepet. Untuk bisa menjadi babi ngepet, seseorang harus bertemu dengan siluman babi untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa merubah wujudnya serupa dengan siluman. Babi ngepet bukan hal baru di telinga masyarakat Indonesia. Pesugihan populer seperti babi ngepet, tuyul, dan lain sebagainya sudah dikenal masyarakat Nusantara sejak akhir abad ke-17. Babi ngepet lahir dari kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat akibat tekanan kuat kolonialisme penjajah yang mencekram sendi-sendi kehidupan mereka. Kepercayaan terhadap mistik dan klinik yang masih kuat, ditambah dengan keadaan sosial ekonomi yang begitu sulit kala itu, membuat hal-hal berbau pesugihan makin dipercaya dan dilakukan banyak orang. Clifford Geertz, seorang sejarawan dan ahli antropologi, mencatat keberadaan mitos babi ngepet dari hasil penelitian pada dekade 1950-an di daerah Jawa, dan dibukukan dalam The Religion of Java atau versi Indonesia, Abangan, Santri dan Priayi dalam masyarakat Jawa. Geertz tinggal di sebuah desa di Kediri pada 1952 dan mencatat pesugihan babi ngepet itu dikenal masyarakat sebagai babi ngepet, ama mentek, dan keblek. Mitos babi ngepet lahir dari masyarakat agraris Nusantara. Isu babi ngepet awalnya muncul karena persaingan dan kecemburuan sosial antara petani pada masa lalu, lebih-lebih di era kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak pemberlakuan tanam paksa, banyak orang-orang kaya baru di kalangan masyarakat Jawa. Mereka umumnya adalah para pedagang dari kaum pribumi atau Tionghoa yang menjadi kaya raya dalam sekejap. Kala itu, ketika ada salah seorang petani atau orang biasa yang tiba-tiba kaya, niscaya akan menimbulkan kecurigaan. Para petani miskin benci terhadap petani yang kaya, karena mereka bisa saja menindas para petani miskin lainnya. Mereka bisa saja membeli tanah petani miskin, hingga membuat petani miskin kehilangan penghidupan dan pekerjaan. Maka diciptakanlah atau muncullah isu pesugihan babi ngepet sebagai label buruk pada orang-orang kaya, agar orang-orang tak lagi mau berurusan dan menjauhi para petani kaya. Isu itu terus berkembang seiring zaman, terus diceritakan dan ditambah dengan bumbu-bumbu mistik, hingga menjadi mitos yang tak akan pernah berhenti dipercayai. Babi ngepet! Babi ngepet! Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus babi ngepet, bukan kucing ngepet atau kambing ngepet? Masyarakat Nusantara yang hidup pada sektor pertanian memandang babi sebagai hama yang bisa merusak ladang. Sama halnya seperti petani kaya yang bisa merusak kehidupan petani miskin. Pada masa itu, babi hutan adalah hewan yang biasa berkeliaran di rumah-rumah warga yang notabene dekat dengan ladang maupun hutan. Mereka menganggap babi itu adalah peliharaan orang kaya yang mengambil harta mereka. Selanjutnya, babi sebagai hewan yang haram dalam Islam membuat masyarakat Nusantara yang sudah terpengaruh ajaran Islam melihat hewan ini sebagai sesuatu yang negatif. Mitos tentang babi ngepet kemudian berkembang bersama zaman. Film, majalah, hingga sinetron banyak memasukkan babi ngepet sebagai tema cerita yang membuat mitos ini makin dikenal. Kisah tentang babi ngepet pertama kali ditampilkan pada tahun 1930-an dalam sebuah film berjudul Tepat Kayak Kawin atau juga disebut Siluman Babi Perang Siluman Monyet. Sosok babi ngepet juga pernah digambarkan dalam film Ingin Cepat Kaya karya Agus Latif yang tayang pada tahun 1976 sampai film Skandal Cinta Babi Ngepet yang tayang pada 2008. Lantas, mengapa mitos babi ngepet terus eksis?
Jawabannya adalah karena masih adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Dulu, ketika ada seorang petani atau orang biasa yang tiba-tiba kaya, niscaya akan menimbulkan kecurigaan dan memunculkan praduga pesugihan babi ngepet. Zaman berlalu, namun pemikiran seperti ini masih saja melekat kuat di masyarakat. Orang-orang yang kaya tanpa terlihat bekerja selalu dianggap sebagai pemelihara tuyul, menjadi babi ngepet atau berkomplot dengan setan. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Dulu, mitos babi ngepet dibuat sebagai alat untuk memberikan citra buruk pada orang-orang yang kaya, dan ternyata itu terus berlanjut hingga hari ini. Lantas, apakah babi ngepet benar-benar ada? Percaya adanya babi ngepet adalah hak setiap orang, tapi menuduh tetangga kaya hanya karena tidak terlihat bekerja tentu adalah sebuah kebodohan. Jika babi ngepet didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang menghasilkan uang tanpa kerja keras, maka banyak sekali babi ngepet di sekitar kita. Apalagi di era teknologi seperti sekarang, menghasilkan uang tanpa terlihat bekerja adalah hal lumrah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Sejak dulu kala, akarnya memang tidak pernah berubah, yaitu kecemburuan sosial dan selalu iri melihat kesuksesan dan kekayaan orang lain. Selama hal itu masih ada, mitos babi ngepet tidak akan pernah hilang dan terus dilontarkan kepada orang-orang kaya. Sampai jumpa, salam Universe.